Baik, kita kembali lagi pada kuliah perancangan struktur beton. Pada kuliah minggu ke-12 untuk sesi A atau sesi yang pertama ini kita akan mendiskusikan topik mengenai desain tulangan longitudinal pada balok SRPMK. Lalu setelah ini kita akan lanjutkan untuk sesi B, yaitu adalah desain tulangan transversal atau sengkang untuk balok SRPMK. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah internal forces atau gaya-gaya dalam yang akan kita outputkan dari model struktur, lalu gaya dalam apa saja yang dibutuhkan di dalam mendesain tulangan longitudinal balok SRPMK, dan yang kedua adalah syarat detailing dari balok SRPMK, kemudian yang ketiga adalah desain tulangan longitudinal atau tulangan lentur, dan yang terakhir atau keempat adalah kuat lentur minimum dari balok SRPMK. Kuat lentur minimum ini harus kita cek baik untuk kapasitas momen positif ataupun kapasitas momen negatif. Nah, saya akan membuka kuliah dengan menunjukkan gambar balok, di mana pada gambar di sebelah kiri atas Anda bisa melihat ada suatu ilustrasi berikut ini. Ini adalah potongan melintang dari suatu balok beton bertulang yang mana di dalamnya akan dipasang besi-besi tulangan. Nah, besi tulangan sendiri ini akan dibedakan menjadi dua secara umum, yaitu besi tulangan yang dipasang memanjang atau ke arah longitudinal, ada atas dan bawah, dan ada juga tulangan yang dipasang tegak lurus dari bidang balok tersebut atau yang disebut sebagai tulangan transversal atau orang-orang di lapangan biasa menyebut sebagai sengkang atau bekel. Kalau kita lihat lebih jelas pada gambar di bawahnya, di gambar berikut ini, tulangan memanjang adalah tulangan yang berwarna merah ini. Tulangan memanjang ini akan dipasang pada serat atas dan serat bawah dari balok, di mana pada bagian tersebut terjadi gaya tarik yang maksimum. Karena pada prinsipnya tulangan dipasang pada daerah-daerah yang mengalami tarik. Namun demikian, tulangan juga bisa dimanfaatkan untuk menahan tekan, di mana Anda ingat pada pelajaran atau mata kuliah struktur beton, ada perancangan balok yang didasarkan dengan suatu kondisi di mana kita melibatkan tulangan tekan. Namun untuk mudahnya atau untuk lebih singkatnya di dalam memahami proses desain balok, bahwa prinsipnya tulangan dipasang pada daerah yang mengalami tegangan ataupun regangan tarik yang terbesar. Kenapa dipasang di atas dan di bawah? Karena momen pada saat kita mendesain suatu gedung, momen positif itu akan menyebabkan tarik ada di bawah, sedangkan momen negatif itu akan menyebabkan tarik ada di serat atas. Sehingga secara teoritis tulangan di atas dan di bawah ini memang dibutuhkan untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada desain balok kita. Lalu di sebelah kanannya ini ada suatu gambar real, di mana gambar ini menunjukkan tulangan yang dipasang ke arah memanjang yang dilingkupi dengan tulangan sengkang atau tulangan transversal yang dipasang tegak lurus terhadapnya. Kemudian kalau ini kita anggap sebagai balok induk, maka perlu ada suatu perhatian khusus di dalam pertemuan antara balok induk yang memanjang dan melintang, mana daerah tersebut Anda ketahui atau Anda bisa lihat pada gambar ini, tulangannya nanti akan menjadi cukup rapat dan cukup padat atau rumit begitu. Lalu kita masuk ke poin yang pertama, yaitu gaya-gaya dalam atau internal forces yang dilibatkan pada proses desain balok SRPMK. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menunjukkan langsung contoh perhitungan, khususnya adalah untuk desain dan detailing dari penulangan balok SRPMK, di mana studi kasus yang dibahas adalah balok dengan panjang as ke as 8000 mili dengan lebar 400 mili dan tinggi 600 mili.
Kemudian material yang digunakan adalah kuat beton Evaxen C 30 MPa, kemudian kuat leleh baja tulangan ulir adalah 400 MPa dan kuat leleh baja tulangan polos adalah 240 MPa. Lalu ada informasi bahwa balok tersebut akan terhubung atau merangka pada suatu kolom yang mana dimensi kolomnya adalah 750 kali 750 mm. Lalu ini adalah hasil dari pemodelan struktur. Dari model struktur kita akan bisa memperoleh nilai dari internal forces. Pada kasus ini, balok akan terjadi gaya aksial tekan yang bekerja dengan nilai 21,1 kN. Kemudian untuk momen lentur Anda bisa lihat pada gambar di sebelah kanan, di mana di situ dibedakan menjadi dua. Gambar nomor 1 ini adalah momen lentur akibat beban gravitasi atau gravity load. Dari sini terlihat bahwa daerah tumpuan ini akan dominan terjadi momen negatif, di mana serat bagian atas ini akan terjadi tarik dan serat bagian bawah akan mengalami tekan. Kemudian pada daerah tengah atau daerah lapangan ini akan dominan terjadi momen positif, di mana serat tarik akan terjadi di daerah bawah balok dan serat tekan akan terjadi pada di daerah atas dari balok. Lalu di sini dibedakan ya antara interior kiri dan interior kanan. Namun ketika proses mendesain Anda tidak perlu sedetail ini, cukup kita ambil nilai tumpuan yang terbesar, entah di kiri entah di kanan, kita tidak perlu membedakannya begitu. Kita cukup ambil saja nilai yang terbesar untuk tumpuan interior kiri maupun interior kanan. Kemudian pada gambar nomor 2 ini adalah momen yang terjadi akibat beban gempa, di mana pada saat portal atau bangunan bergoyang ke kiri, maka nilai BMD-nya adalah berikut ini, yaitu kurva yang berwarna abu-abu muda. Tetapi pada saat akibat goyangan ke kanan itu adalah nilainya yang berwarna abu-abu tua. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kombinasi. Ini maksudnya adalah kombinasi antara gravity load dan earthquake load akan menghasilkan suatu kurva yang berbentuk seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa akibat kombinasi dari beban gravitasi dan beban gempa, momen negatif pada daerah tumpuan akan membesar ya menjadi 571,4 kN, dan juga momen positifnya juga akan ikut membesar, nilainya adalah 150,6 kN. Terlihat di sini daerah tumpuan juga masih mengalami dominasi dominasi internal forces berupa momen negatif. Lalu kalau dirangkum dalam suatu tabel akibat combination load, nanti pada bagian ujung interior kanan, daerah sini ya, akibat goyangan ke arah kanan dia akan mengalami momen negatif min 571,4, dan ujung interior kiri akan terjadi momen negatif dengan nilai yang sama. Lalu ujung interior kiri ke tengah, maksudnya adalah daerah ini ya, akan terjadi momen positif akibat goyangan ke kanan. Ini pada titik belok ini, point of inflection, ini maksudnya adalah nilai di mana gaya gravitasinya tadi adalah momen-momen akibat beban gravitasi adalah 0, posisinya dari sini. Momen positifnya adalah 236,6 dan momen negatifnya adalah di tumpuan kiri dan kanan nilainya adalah sama tadi, 236,6. Kemudian di tengah bentang nilai momen positifnya adalah 144,7.
setelah ini kita akan mendesain balok ini berdasarkan pada tabel yang telah kita tunjukkan berikut ini. Nah, untuk itu, untuk memudahkan ada diberi identitas berupa kondisi ya. Kondisi 1 adalah untuk ujung interior kanan, momen negatif, kemudian kondisi 2 adalah ujung interior kiri, momen negatif, dan seterusnya. Jadi akan dibedakan desain balok ini ke dalam daerah yang disebut sebagai tumpuan, yang mana tumpuannya adalah 0 sampai dengan point of inflection awal dan L sampai dengan point inflection akhir. Nah, momen negatif maksimum di daerah tumpuan adalah minus 571,4 dan momen positif maksimumnya adalah 236,6 kN. Kemudian daerah lapangan juga akan dibedakan momen negatifnya berapa dan momen positifnya berapa. Nah, praktek di lapangan biasanya perencana selain menggunakan ketentuan point of inflection tadi, juga untuk keperluan praktis biasanya mereka akan mengambil 1/4 dari bentang itu sebagai daerah tumpuan, baik kiri ataupun kanan ya, dan sisanya ini adalah daerah lapangan. Kira-kira seperti itu untuk gaya-gaya dalam atau internal forces. Lalu yang berikutnya, di dalam mendesain balok SRPMK, hal pertama yang harus kita penuhi adalah detailing dari balok tersebut. Inilah yang membedakan antara desain balok SRPMK dengan desain balok SRPMB ataupun SRPMK. Maaf, SRPMM. Nah, poin pertama yang harus dicek pada desain atau detailing balok SRPMK adalah gaya aksial tekan terfaktor pada balok tersebut tidak boleh melebihi 0,1 dikalikan AG dikalikan F aksen C. Berdasarkan hitungan, 0,1 dikalikan AG adalah luas gross, luas penampang kotor dari balok 400 kali 600 tadi, kemudian F aksen C adalah kuat tekan beton yang digunakan, kita peroleh 720 kN. Berdasarkan hasil analisis struktur yang menggunakan software atau model numerik, diperoleh gaya aksial tekan pada balok adalah 21,1 kN dan nilai tersebut masih kurang dari 720 kN. Artinya syarat nomor 1 terpenuhi. Kemudian persyaratan kedua adalah bentang bersih dari komponen struktur tidak boleh kurang dari 4 kali tinggi efektifnya. Jadi panjang bersihnya atau bentang bersihnya, di mana panjang as ke as dikurangi setengah kolom kiri dan setengah kolom kanan, nilainya tidak boleh kurang dari 4 dikalikan dengan DE atau ketinggian efektif, yaitu jarak antara serat tekan beton terhadap as dari tulangan tarik. Nah, karena proses desain belum dimulai, maka pada kesempatan kali ini mungkin diasumsikan saja dulu bahwa kita akan menggunakan satu lapis tulangan positif yang dipasang dengan ketebalan selimut 40 mili. Maaf, itu salah tulis, 40 mili. Kemudian sengkang yang digunakan adalah diameter 10 dan baja tulangan longitudinal yang dipakai adalah D16. Nah, ada kemungkinan memang kondisi ini akan berubah sesuai dengan hasil desain kita. Nah, dari ketentuan yang disebutkan tadi, kita akan memperoleh DE ataupun biasa disebut sebagai D juga. Nilainya adalah H 600 mili ya, dikurangi 40 dikurangi 10 dikurangi 8 mm. Kita peroleh 542 mm. Lalu LN, panjang bentang bersih, nanti 8 meter, kita kurangi dengan as sebelah kiri dan dikurangi dengan jarak antara kolom terhadap, maaf, jadi bentang 8 meter kita kurangi dengan setengah lebar kolom dan setengah lebar kolom ya, kita akan peroleh 7250 mili. Lalu kita bandingkan LN dibagi dengan D, nilainya adalah 13,4. Artinya nilai ini sudah lebih besar dari syarat, yaitu 4. Artinya persamaan, syarat nomor 2 sudah terpenuhi pada kondisi kali ini. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah lebar penampang balok tidak boleh kurang dari nilai terkecil antara 0,3H ataupun 250
mm. Kita tahu bahwa tadi balok yang kita desain adalah balok dengan lebar 400 mm. Lalu kita cek persyaratan 0,3H, nilainya adalah 0,3 dikalikan dengan 600, 180 mili. Dan persyaratan kedua adalah 250 mili. Kita ambil nilai terkecil di antara keduanya adalah 180 mm. Sehingga balok dengan lebar 400 tadi masih kita bisa gunakan karena telah memenuhi persyaratan nomor 3. Lalu persyaratan yang terakhir yang kita gunakan adalah lebar penampang balok tidak boleh melebihi lebar komponen struktur penumpu C2. Ditambah suatu jarak pada masing-masing sisi komponen struktur penumpu yang sama dengan yang lebih kecil dari poin A dan poin B. Apa poin A? Poin A adalah lebar komponen struktur penumpu C2 ya. Maka nilainya adalah 750 ditambah 750. Di persyaratan ini, lebar penampang balok tidak boleh melebihi lebar komponen struktur penumpu C2. C2 ditambah dengan nilai A dan nilai B. Lalu, artinya C2 itu adalah lebar dari kolom sisi panjang ya. Kebetulan kolomnya adalah persegi, maka C2 dan C1 nilainya adalah sama, 750. Sehingga nilainya adalah untuk syarat yang A adalah 750 beras 750, 1500 mili. Lalu untuk yang B 0,75 dimensi keseluruhan penampang struktur penumpu C1. 750 ditambah 0,75 kali 750. Ketemulah 1312,5 mm. Kita ambil nilai terkecil dari keduanya, maka 400 mili atau lebar balok telah memenuhi persyaratan nomor 4. Dengan demikian, artinya persyaratan SRPMK nomor 1 sampai 4 tadi sudah terpenuhi, sehingga kita boleh menyimpulkan bahwa detailing yang diminta oleh balok SRPMK telah kita penuhi. Sehingga kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu menghitung kemampuan nominal lentur dari desain balok yang kita gunakan. Nah, untuk desain tulang longitudinal sendiri nanti akan kita bedakan ke dalam kondisi 1 sampai dengan kondisi 5 sesuai dengan tabel yang telah kita tunjukkan pada slide di depan tadi. Nah, pertama kita akan tunjukkan kondisi desain 1, di mana kondisi ini adalah untuk kolom interior kanan, kemudian momen negatif tumpuan dan goyangan ke kanan. Jadi ini adalah momen negatif yang terjadi pada tumpuan sebelah kanan akibat goyangan portal ke kanan. Nilai momen yang harus kita tahan adalah minus 571,4 kN. Dengan nilai momen ultimate tersebut atau MU, MU ini akan kita peroleh dari output pemodelan struktur ya, hasil analisis struktur. MU ini nanti akan kita jadikan dasar untuk menentukan berapa tulangan yang dibutuhkan pada desain tersebut. MU nilainya adalah minus 571,4 kN. Ini pertama, baja tulangan yang dibutuhkan untuk lentur adalah diasumsikan yang terjadi adalah perilaku balok persegi. Jadi perilaku balok persegi tulangan tunggal ya maksudnya ya. Di mana digunakan 2 lapis tulangan. Kemudian sebagai penyederhanaan yang bersifat konservatif, tulangan tekan jika ada dapat diabaikan untuk perhitungan lentur. Artinya kita hanya akan menggunakan teori tulangan tunggal, hanya tulangan tarik yang kita hitung. Kemudian diameter tulangan lentur balok harus dibatasi sehingga dimensi komponen kolom paralel terhadap tulangan sekurang-kurangnya adalah 20 kali diameter tulangan balok yang digunakan. Ini adalah kondisinya. Kalau digambarkan, akibat goyangan ke kanan, nanti akan terjadi momen negatif pada tumpuan sebelah kanan. Lalu, dalam hal ini, diameter maksimum baja tulangan yang akan digunakan atau boleh digunakan adalah 600 mili dibagi dengan 20, ketemulah 30 mili. Lalu, sebagai trial awal akan digunakan diameter 19. Tinggi efektif balok nilainya adalah 600 mili dikurangi 40 plus 10 plus 19 plus
20. Diperoleh 511 mm. Asumsi awal, kita akan gunakan koefisien lengan momen atau J 0,85, kemudian V faktor reduksi kekuatan lentur 0,9, sehingga kita akan lanjutkan untuk menentukan beta 1. Ini sesuai dengan efisiensi yang digunakan 30 MPa ya. Menggunakan persamaan berikut, ketemu 0,83 sekian. AS atau luas tulangan yang dibutuhkan adalah MU dibagi V dikalikan FY dikalikan C dikalikan D. Ketemu 3600 sekian milimeter persegi. Karena tadi diasumsikan menggunakan 2 lapis tulangan, nah pada contoh ini, untuk mengejar luasan 3600 sekian, kita memerlukan 2 buah D22 dan 6 buah D25. Lalu jumlah baja tulangan yang diperlukan, ini tadi ya, 2D22 plus 6D25. Untuk perhitungan gempa, usahakan kuat lebih penampang dibuat sekecil mungkin. Jadi maksudnya kita memenuhi AS, namun AS yang kita gunakan itu sedekat mungkin dengan AS yang diperlukan. Contoh ini tadi, AS yang diperlukan adalah 3654, maka penggunaan tulangan 2D22 dan 6D25 ini cukup dekat AS-nya, yaitu 3700 sekian. Jangan terlalu jauh, maksudnya seperti itu. Lalu bila spasi bersih antar lapis tulangan diambil 40 mili, maka nilai tinggi efektif D yang baru itu adalah 505. Nah, jadi yang awal tadi AS ini adalah pendekatan ya, dengan menggunakan rumus sederhana ini. Setelah kita peroleh AS, lalu kita coba jabarkan, kita perlu berapa diameter tulangan, jumlahnya berapa. Setelah itu kita hitung kembali kapasitasnya. Nah, dari situ langkah selanjutnya adalah menentukan ketinggian blok tegangan tekan ekivalen, yaitu A. AS dikalikan FY dibagi dengan 0,85 efaksen C dikalikan B. Kita peroleh 145 mili. Kemudian momen nominal aktual, maksudnya aktual ini sesuai dengan tulangan yang terpasang tadi, bukan sesuai dengan AS yang diperlukan. Nilainya adalah VMN sama dengan V kalikan AS kali FY dikalikan dengan lengannya, D min setengah A. Kita peroleh 577,0 atau 577 kN meter. VMN harus lebih besar dari MU yang harus ditahan, di mana MU yang ditahan 571, sekian, dan VMN-nya adalah 577. Artinya desain ini mampu untuk menahan momen lentur yang terjadi. Kemudian kita perlu mengecek juga apakah tulangan terpasang sudah lebih besar dari AS minimum dengan 2 persamaan berikut, dan disimpulkan bahwa tulangan minimum telah terpenuhi. Kemudian kita cek rasio tulangan di sini untuk memperoleh informasi apakah tulangan terpasang melebihi rasio tulangan maksimum atau tidak. Disimpulkan juga bahwa di sini dibatasi bahwa batas tulangan maksimum berdasarkan SNI beton pasal 21.5 adalah 0,025 dan rasio tulangan yang terpasang tadi adalah 0,018. Kemudian rasio tulangan maksimumnya adalah 0,75 row balance, 0,023 ya. Sehingga rasio tulangan pasang ini sudah tepat. Sudah kurang dari row maksimum, namun juga kurang dari 0,025. Kemudian kita cek apakah penampang mengalami tension control. Ini kaitannya dengan nilai V nantinya. Dari pengecekan di sini ternyata tulangannya masih dalam keadaan under reinforced atau tension control, sehingga V-nya bisa kita ambil 0,9. Lalu yang berikutnya reinforcement di sini mengecek spasi bersih antar tulangan dengan penggunaan 2D22 dan 6D25 yang dipasang 2 lapis dengan spasi bersih antar lapis adalah 40 mili dan nilainya lebih besar dari 25 mm, sehingga ketika dicor agregat bisa masuk melewati sela-sela antar tulangan tersebut. Kemudian untuk kondisi 2,
Kondisi 2 ini kebetulan momennya sama ya. Jadi kita bisa ambil cara yang sama. Kemudian kondisi 3 ini adalah interior kiri, momen positif di tumpuan dan goyangannya ke kanan. Nah, ada persyaratan di SNI beton di pasal 21522 di mana kuat lentur positif dari komponen struktur balok atau struktur lentur pada muka kolom, maksudnya di daerah tumpuan, tidak boleh lebih kecil dari setengah kuat lentur negatifnya pada muka tersebut. Jadi, pada daerah tumpuan kita harus memastikan bahwa kuat lentur positif itu setidaknya setengah dari kuat lentur negatif. Nah, setengah dari kuat lentur negatifnya adalah 288,5, sedangkan MU yang harus ditahan adalah 236, maka kita harus memastikan bahwa setidaknya nanti MN yang harus dipunyai oleh balok di tumpuan positif adalah 288,5 kN meter. Artinya setengah VMN negatif ini yang lebih menentukan. Proses hitungannya sama dengan contoh yang sebelumnya, Anda bisa pelajari secara mandiri. Kemudian kondisi keempat, ini kebutuhan detailing penambang akan sama dengan kondisi 3, karena ini adalah daerah tumpuan kanan, momennya positif, akibat goyangan ke kiri, momen ultimate yang ditahan harus sama, bukan harus sama, maksudnya dihasilkan berdasarkan pemodelan struktur, momen ultimate yang ditahan itu sama dengan tumpuan kiri tadi, dan kondisi desain yang demikian akan menyebabkan hasil desain yang sama, sehingga kondisi 4 Anda bisa mengacu pada kondisi 3. Lalu untuk kondisi 5, di tengah bentang atau di daerah lapangan momennya positif, kemudian goyangannya ke kanan ataupun ke kiri, disyaratkan pada SNI beton 21522 baik kuat lentur negatif maupun positif pada setiap penampang di sepanjang bentang tidak boleh kurang dari seperempat kuat lentur terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom tersebut. Artinya di daerah lapangan kita harus mendesain baik kekuatan lentur positif ataupun negatif setidaknya adalah setengah dari kekuatan lentur terbesar yang ada di daerah tumpuan. Nah, yang terbesar tadi ada di momen negatif ya, 577 kN, seperempatnya adalah 144,3 kN. Lalu MU yang kita peroleh dari pemodelan struktur adalah 144, sedangkan seperempatnya tadi 144,25, artinya MU masih lebih besar, itu yang lebih menentukan. Kita akan menghitung tulangan berdasarkan MU 144,7 kN. Caranya bagaimana selanjutnya masih sama dengan contoh yang saya tunjukkan di awal tadi, sehingga saya bisa lewati dan Anda bisa belajar atau membaca bahan ini secara mandiri. Lalu poin keempat, kuat lentur minimum. Nah, kuat lentur minimum tadi sudah disinggung ya pada contoh hitungan tadi. Kuat lentur minimum ini baik untuk momen positif dan negatif diatur di SNI beton pasal 21521 dan 21522, di mana diharuskan sekurang-kurangnya ada 2 batang tulangan atas dan 2 batang tulangan bawah yang dipasang secara menerus. Jadi artinya nanti tulangan atas dan bawah ini setidaknya terdiri dari 2 buah tulangan masing-masing di atas dan di bawah. Dan tulangan tersebut harus menerus. Lalu kapasitas momen positif dan negatif minimum pada sembarang penampang di sepanjang bentang balok SRPMK tidak boleh kurang dari seperempat kapasitas momen maksimum yang disediakan di muka kolom. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa setidaknya kapasitas penampang dari seluruh daerah balok, baik tumpuan maupun lapangan, itu setidaknya seperempat dari kapasitas momen maksimum yang ada di tumpuan. Kemudian ini berdasarkan hitungan tadi, kuat lentur maksimum adalah 577 dan seperempat kuat lentur maksimumnya adalah 144,25 kN. Lalu kuat tekan untuk momen positif di sepanjang bentang, artinya kondisi 3, 4, dan 5 yang dibahas pada slide sebelumnya, pada dasarnya sudah lebih besar dari 144,25. Hanya kuat momen negatif di tengah bentang saja yang masih perlu diperhatikan. Lalu budget tulangan yang dibutuhkan
untuk memenuhi persyaratan tadi adalah sebagai berikut ini, dan desain yang kita gunakan tadi sudah memenuhi kondisi persyaratan di pasal 215, 21 maupun 22. Lalu ini adalah hasil desainnya, di mana gambar paling kiri adalah muka kolom interior kiri, yang di tengah adalah muka kolom interior kanan, di mana secara umum daerah tumpuan ini menghasilkan desain yang sama ya, identik, sehingga tadi saya sebutkan di awal Anda tidak perlu membedakan tumpuan kiri maupun kanan, cukup ambil salah satu saja yang terbesar begitu. Kemudian yang di tengah bentang hasilnya adalah pada gambar paling kanan. Lalu ini terlihat ada keterangan ya bahwa pasal 21521 mengharuskan sekurangnya ada 2 tulangan yang dibuat menerus. Jadi tulangan atas ini adalah tulangan yang dibuat menerus. Tulangan tersebut maksudnya adalah tulangan yang ini dan ini menerus ya. Di sini ada, di sini ada. Ini juga ada. Lalu yang bawah ini juga menerus. Baik, kira-kira seperti itu untuk mendesain tulang lentur pada balok SRPMK. Jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan pada grup WA untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup untuk sesi yang pertama kali ini.